Kasus yang merugikan Pertamina 3 triliun rupiah lebih pada waktu itu ditutup dan dianggap sebagai kesalahan manajemen. Megawati, sosok yang membidani lahirnya KPK, sempat meminta kepada Presiden Jokowi untuk bubarin KPK. Negara ini sudah merdeka lebih dari 70 tahun yang lalu. Tapi ada satu penyakit yang sampai hari ini tidak kunjung sembuh. Ya, apalagi kalau bukan korupsi. Kita akan putar kembali bagaimana negara ini mencoba untuk memberangus koruptor. Yuk, kita flashback. Pasca merdeka tahun 1945, pemerintahan Soekarno dihantam oleh berbagai pertikaian politik dalam negeri hingga pemberontakan yang terjadi di sejumlah daerah. Akibatnya jalannya pemerintahan tidak benar-benar efektif. Sering terjadi bongkar pasang kabinet. Dampaknya tidak ada program pemerintah yang berjalan hingga tuntas. Di masa itu korupsi bukannya tidak ada, namun ia terabaikan karena perhatian tercurahkan pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya boro-boro membangun perekonomian negara yang tangguh. Anggaran negara justru terkuras untuk urusan-urusan non-ekonomi, terutama membiayai operasi militer, serta beragam proyek politik mercusuar. Nah, hal ini membuat kepercayaan kepada pemerintah luntur. Militer mengambil inisiatif dalam upaya pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain ternyata kalangan militer jugalah yang menjadi pelaku korupsi. Tahun 1957, Soekarno membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution. Waktu itu dibantu Muhammad Yamin dan Roslan Abdul Ghani. Tugasnya yaitu membersihkan aparatur negara dari unsur-unsur korup. Paran waktu itu meminta para pejabat pemerintah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Namun, usaha Paran akhirnya deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik presiden. Di sisi lain, pergolakan di daerah-daerah sedang memanas sehingga tugas Paran akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah. Tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963 lahir lembaga baru untuk memberantas korupsi. Masih diketuai oleh A.H. Nasution. Nah, lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budi, di mana sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Nah, dalam prakteknya Operasi Budi mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri. Kabur aja dulu begitu kira-kira. Sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan. Meski demikian, dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budi dijalankan, sekitar 11 miliar rupiah keuangan negara dapat diselamatkan. Angka yang cukup fantastis waktu itu. Tapi karena dianggap mengganggu nama baik Presiden, Paran dan Operasi Budi kemudian dibubarkan oleh Subandrio, Wakil Perdana Menteri Indonesia. Soekarno kemudian membentuk Kotrar, Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi. Ya, tidak ada catatan penting pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kotrar. Konon Kotrar justru dijadikan kendaraan politik oleh Subandrio. Dan Kotrar akhirnya bubar sejak jatuhnya Soekarno. Kemudian masuk ke era Soeharto. Tak lama setelah dilantik pada tahun 1967, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. 2 tahun sejak berdiri, TPK berhasil menyelesaikan 177 kasus korupsi. Antara lain dugaan korupsi oleh Deputi Kapolri beserta beberapa perwira Polri, dugaan korupsi di Bulog, dan korupsi PT Jawa Building. Namun kerja TPK relatif tak bertaji ketika berhadapan dengan penyelenggara negara tingkat atas. Tahun 1970 mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK karena dianggap tidak serius dalam memberantas korupsi, seperti yang dijanjikan Soeharto pada waktu itu. Mahasiswa juga menyoroti sejumlah lembaga dan kementerian yang dinilai jadi sarang korupsi. Merespon demo mahasiswa, tak lama kemudian Soeharto membentuk Komisi 4. Salah satu pencapaian besar dari Komisi 4 adalah kasus Presiden Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. Namun kasus tersebut tidak mendapatkan respon apa-apa dari pemerintah.
Pada akhirnya Ibnu Sutowo tidak pernah dinyatakan telah melakukan korupsi. Kasus yang merugikan Pertamina 3 triliun rupiah lebih pada waktu itu ditutup dan dianggap sebagai kesalahan manajemen. Lanjut, tahun 1977 Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo membentuk Opstip atau Operasi Tertib yang tugasnya antara lain juga memberantas korupsi. Tapi Opstip memunculkan perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara Laksamana Sudomo dengan Ahana Sution. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Opstip pun hilang, tidak berbekas sama sekali. Tuntutan pemberantasan korupsi terus bergema. Pada tahun 1982, Soeharto kembali menghidupkan tim pemberantasan korupsi. Nama lembaga yang sama dengan yang pernah dibentuk pada awal-awal kekuasaan Soeharto. Namun ternyata kiprah TPK Jilid 2 ini tidak jelas. Sama tidak jelasnya dengan dasar hukum pembentukannya. Orde Baru juga mencatatkan korupsi dengan jumlah yang fantastis. 1,3 triliun rupiah. Yakni pemberian kredit tanpa jaminan di Bank Pembangunan Indonesia, Bapindo, yaitu pada tahun 1994. Korupsi ini diduga terjadi karena adanya kong kali kong antar pejabat Bapindo dan pengusaha Edi Tansil. Sampai akhir masa Orde Baru, sejumlah pemberantasan korupsi dilakukan melalui Opstip. Tapi karena orang dalam tak pernah dibersihkan, korupsi terus menggerogoti kekuasaan. Termasuk munculnya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme atau yang kita kenal sebagai KKN. Puncaknya, demo mahasiswa tahun 1998 menurunkan Soeharto dari kekuasaan yang ia genggam selama 32 tahun. Menggantikan Soeharto, Presiden Habibie berhasil memperbaiki regulasi pemberantasan korupsi, ya meskipun hanya menjabat sebagai presiden selama 1 tahun 5 bulan. Di tengah desakan arus reformasi, terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Nah, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara KPK-PN yang lazim disebut Komisi Pemeriksa. Di masa Habibie juga terbit Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, waktu itu pengganti Habibie, melanjutkan pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara KPK-PN. Zaman Presiden Gus Dur ditandai dengan demokrasi yang mulai menguat, namun konflik politik juga tinggi pada saat itu. Waktu itu tindakan KPK-PN yang agresif, yang mempertanyakan sumber kekayaan pejabat negara, lambat laun mengkhawatirkan eksekutif dan juga legislatif. KPK-PN kemudian dilebur ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang nantinya resmi berdiri di zaman Presiden Megawati Soekarno Putri. Menanggapi aspirasi masyarakat, Presiden Gus Dur kemudian membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TGPTPK di bawah Jaksa Agung. TGPTPK bertugas mengkoordinasikan penyidikan dan juga penuntutan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Tahun 2000, TGPTPK akhirnya dibubarkan setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan judicial review atas TGPTPK. Sejak itu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Setelah Presiden Gus Dur diganti, Megawati menorehkan tonggak penting dalam upaya bangsa ini melawan korupsi. Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK. Setahun kemudian KPK resmi terbentuk. Irjen Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki menjabat sebagai Ketua KPK yang pertama. Dan dalam perjalanannya nanti KPK tersandung berbagai dinamika dan juga berbagai tantangan. Dan pada era SBY KPK jadi bintang. Hampir setiap minggu KPK selalu mengumumkan siapa-siapa yang ditangkap. Mulai dari menteri, gubernur, bahkan petinggi partai. KPK di masa itu juga dianggap berani menyeret besan Presiden SBY Aulia Pohan. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut ditangkap karena terkait dalam kasus penarikan dana 100 miliar rupiah dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Meski jadi bintang, tapi di masa itu KPK tak lepas dari hantaman berbagai dinamika. Masih ingat kasus Cicak versus Buaya tahun 2009?
Waktu itu KPK dinarasikan sedang berhadapan dengan kepolisian. Penyebabnya, KPK saat itu sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi besar yang diduga melibatkan petinggi Polri. Konfrontasi terbuka antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi mencuat setelah KPK menyadap telepon seluler Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Polisi Susno Duaji, terkait dengan penanganan kasus bailout Bank Senturi sebesar 6,76 triliun rupiah. Dalam kasus tersebut, diindikasi sang Komjen terlibat. Dalam perkembangannya, Bareskrim Mabes Polri menahan 2 wakil ketua KPK, Pipit Samatrianto dan Chandra Hamzah, yang kemudian menyulut kemarahan publik. Masyarakat kemudian menyuarakan perlawanan membela KPK dengan menggelar demo di mana-mana. Gerakan Save KPK muncul dalam setiap unjuk rasa. Selain cicak versus buaya, di tahun 2009 juga ada indikasi pelemahan KPK dengan adanya upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Antasari Azhar. Antasari didakwa melakukan pembunuhan terhadap pengusaha Nasaruddin Zulkarnain, Direktur Putra Raja Wali Banjaran yang ditembak seusai bermain golf di padang golf Modern Land, Kota Tangerang. Meskipun dihantam dengan berbagai upaya pelemahan, pada masa Presiden SBY, kedudukan KPK tetap jadi lembaga pemberantas korupsi yang masih bisa diharapkan oleh masyarakat. Di masa Presiden Joko Widodo, KPK mulai mendapat tekanan politik meskipun hukum tetap berjalan. Beberapa revisi regulasi menyebabkan kewenangan KPK dipangkas. Salah satunya revisi Undang-Undang KPK yang menjadikan KPK sebagai lembaga di bawah eksekutif dan diawasi oleh Dewan Pengawas. Wewenang penyadapan, penggeledahan, dan juga penyitaan juga harus seizin Dewan Pengawas. Banyak yang bilang KPK kehilangan taring, padahal KPK terus bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi. Walaupun koruptor yang ditangkap memang jumlahnya lebih sedikit. Memang sih, beberapa kasus korupsi kelas kakap yang merugikan negara hingga ratusan triliun justru diungkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, hal ini seakan membuat rasa percaya publik pada KPK mulai luntur. Bahkan pada satu kesempatan, Megawati, sosok yang membidani lahirnya KPK, sempat meminta kepada Presiden Jokowi untuk bubarin KPK. Alasannya karena menilai penegakan hukum oleh KPK tidak lagi efektif. Harapan bangsa ini dapat terbebas dari korupsi yang telah mendarah daging tentu masih ada. Publik juga sudah lelah dengan berbagai kompromi terhadap para koruptor. Dan satu hal yang penting, pemberantasan korupsi seharusnya bukan sekedar retorika, tapi butuh tindakan nyata, pengorbanan, dan juga konsistensi. Bahkan harus dimulai dari diri sendiri. Terima kasih, saya David Silahoy. Sampai jumpa.